Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Sri Hartati MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Praktikum Biokimia. Yang kami hormati Teh Fitri Nurmaladewi selaku asisten praktikum dari mata kuliah Biokimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktikumkan mengenai uji enzim amilase pada saliva. Berikut merupakan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Septiani Hastuti, yang kedua ada Selamita Arsyanifa, yang ketiga ada Siti Mariah, yang keempat ada Sophia Dewi Azahra, serta yang kelima ada Yusuf Jailani. Landasan teori. Menurut Ahmad, tahun 2013, enzim adalah biomolekul yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia. Kelangsungan proses-proses metabolisme yang di organisasi hanya mungkin terjadi bila setiap sel mempunyai sendiri perlengkapan enzim yang ditetapkan secara genetik. Di dalam sistem pencernaan, terdapat berbagai macam bioenzim. Salah satunya ada enzim amilase. Amilase merupakan enzim yang bertugas sebagai katalisator sistem pencernaan dalam proses hidrolisis amilum yang menghasilkan glukosa atau maltosa. Menurut Insani, tahun 2010, makanan yang masuk ke dalam mulut biasanya masih berbentuk potongan atau keratan yang mempunyai ukuran relatif besar dan tidak dapat diserap langsung oleh dinding usus. Sebelum diserap oleh dinding usus, makanan tersebut harus melewati sistem pencernaan beberapa organ tubuh yaitu mulut, lambung, dan usus dengan bantuan pankreas dan empedu. Dalam mulut, makanan dihancurkan secara mekanis oleh gigi dengan cara dikunyah. Selama penghancuran secara mekanis ini berlangsung, kelenjar yang ada di sekitar mulut mengeluarkan cairan yang disebut saliva atau ludah. Nah, kelenjar saliva ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada kelenjar sublingual dan kelenjar submaksilar. Musim atau saliva adalah suatu zat yang kental dan licin yang berfungsi membasahi makanan dan sebagai pelumas yang memudahkan atau memperlancar proses menelan makanan. Cairan air liur mengandung alfa amilase yang menghidrolisa ikatan alfa 1-4 pada cabang sebelah luar glikogen dan amilopektin menjadi glukosa, sejumlah kecil maltosa, dan suatu inti tahan hidrolisa yang disebut dextrin. Adapun tujuan praktikum kali ini diharapkan mampu mengetahui kerja enzim amilase dalam hidrolisis pati dan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas atau kerja enzim amilase. Bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu cangkir atau gelas, sendok, mangkok, panci, ulekan, kompor, betadin, nasi, air, sampel larutan saliva, dan es batu. Pertama-tama kita haluskan nasi dan di sini kita tambahkan sedikit air agar tidak lengket, kemudian tumbuk hingga halus. Kemudian masukkan nasi yang telah dihaluskan ke dalam gelas yang telah disediakan dan masukkan saliva. Setelah itu homogenkan dan masukkan ke dalam air dingin dan tunggu hingga 5 menit. Setelah 5 menit masukkan iodin ke dalam gelas dan tunggu sampai 20 menit, kemudian perhatikan apa yang terjadi. Selanjutnya, uji enzim amilase menggunakan pemanasan. Yang pertama, haluskan nasi, kemudian tambahkan sedikit air, dan masukkan amilum ke dalam gelas. Kemudian, tambahkan saliva. Setelah itu, homogenkan. Selanjutnya, masukkan ke dalam air panas. Diamkan selama 5 menit, kemudian tambahkan iodin, dan homogenkan. Lihat perubahan warna yang terjadi, dan inilah hasil warna yang diperoleh setelah didiamkan 20 menit. Uji enzim amilase pada suhu ruang. Yang pertama, haluskan nasi menggunakan ulekan. Tambahkan sedikit air dan haluskan kembali. Setelah halus, masukkan amilum ke dalam gelas. Kemudian tambahkan saliva. Aduk saliva, lalu tambahkan betadin. Setelah itu homogenkan. Lalu amati dan catat perubahannya. Kemudian untuk hasil pengamatan, pada suhu ruang, warna yang dihasilkan yaitu berwarna ungu tua, pada suhu dingin, warna yang dihasilkan yaitu ungu muda, dan pada suhu panas, awal mulanya berwarna ungu, kemudian saat dipanaskan akan memudar warnanya. Tabel hasil pengamatan Selamita Arsyanifa pada perlakuan pertama yaitu suhu ruang, warna yang dihasilkan yaitu ungu pekat, sedangkan pada suhu dingin, warna yang dihasilkan ungu pucat, dan pada suhu panas, warna yang dihasilkan yaitu ungu tua memudar. Tabel hasil pengamatan Siti Mariah. Yang
Yang pertama, pada suhu ruang diperoleh warna ungu sedikit pudar, kemudian pada suhu dingin terdapat warna ungu pekat, dan yang ketiga yaitu pada suhu panas diperoleh warna putih. Semua hasil ini diperoleh setelah didiamkan selama 20 menit. Hasil pengamatan dari praktikum yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa larutan uji atau sampel yang diberi perlakuan dan didiamkan di suhu ruang ini menghasilkan warna ungu, sedangkan larutan uji ataupun sampel yang diberi perlakuan disimpan dalam suhu dingin menghasilkan warna ungu pucat. Lalu, larutan uji atau sampel yang diberi perlakuan di suhu panas menghasilkan warna ungu tua. Hasil pengamatan dari praktikum yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa larutan uji atau sampel yang diberi perlakuan suhu ruang menghasilkan warna ungu pucat, sedangkan larutan uji atau sampel yang diberi perlakuan suhu dingin menghasilkan warna ungu tua. Lalu, larutan uji atau sampel yang diberi perlakuan suhu panas menghasilkan warna putih. Pembahasan suhu ruang. Pada suhu ruang terjadi perubahan warna pada sampel, di mana sampel berubah menjadi warna ungu. Hal ini menunjukkan bahwa enzim memecah amilum menjadi glukosa, sebagaimana pendapat dari Ariandi tahun 2016 yang menyatakan bahwa enzim amilase memiliki gugus karboksil dan nitrogen pada sisi aktifnya. Aktivitas enzim amilase dapat diukur berdasarkan penurunan kadar pati yang larut atau jumlah gula produksi yang terbentuk. Pembahasan mengenai larutan sampel yang didiamkan pada suhu dingin dapat diketahui bahwa pada suhu rendah dalam wadah yang berisi es tidak terjadi perubahan warna larutan. Hal ini karena enzim tidak dapat memecah amilum menjadi glukosa, di mana suhu rendah enzim tidak aktif sehingga tidak terjadi aktivitas enzimatis. Sebagaimana dijelaskan oleh Supriyatna bahwa pada suhu rendah aktivitas enzim amilase tidak optimal karena energi yang diserap oleh enzim tersebut tidak cukup menghidrolisis substrat sehingga nilai aktivitas enzim tersebut menjadi rendah. Pembahasan mengenai larutan uji atau sampel yang didiamkan dalam suhu panas. Seperti yang kita ketahui bahwa suhu ini mempengaruhi aktivitas katalis enzim. Di luar suhu optimum, aktivitas enzim menjadi tidak maksimal. Jika suhu terlalu tinggi, benturan yang terjadi semakin banyak, maka struktur 3 dimensi dari enzim tersebut akan terganggu sehingga enzim akan mengalami denaturasi atau dapat dikatakan enzim akan kehilangan sifat alaminya. Nah, hal ini itu sesuai dengan pendapat Suwanto tahun 2001 bahwa kenaikan suhu di atas suhu optimum dapat mengakibatkan peningkatan atau penurunan aktivitas enzim. Secara umum, tiap kenaikan suhu 10 derajat, kecepatan reaksi menjadi 2 kali lipat dalam batas suhu yang wajar. Panas yang ditimbulkan akibat kenaikan suhu dapat mempercepat reaksi sehingga kecepatan molekuler meningkat. Hasilnya adalah frekuensi dan daya tumbukan molekuler juga meningkat. Akibat kenaikan suhu dalam batas wajar, terjadi perubahan struktur enzim atau denaturasi. Enzim yang terdenaturasi akan kehilangan kemampuan katalisnya. Sebagian besar enzim mengalami denaturasi yang tidak dapat balik pada suhu 55-65 derajat. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap uji aktivitas enzim amilase dapat disimpulkan bahwa aktivitas enzim salah satunya dipengaruhi oleh suhu, di mana enzim di dalam tubuh manusia mempunyai suhu optimal sekitar 37 derajat Celcius. Di bawah suhu optimal, enzim akan menurun. Suhu rendah mendekati titik beku tidak merusak enzim, tetapi enzim tidak dapat aktif. Jika suhu dinaikkan, maka aktivitas enzim meningkat. Namun, kenaikan suhu yang melebihi batas optimum akan menyebabkan enzim mengalami denaturasi dan bagian aktif enzim akan terganggu, sehingga konsentrasi dan kecepatan enzim berkurang.